Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan namo buddhaya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari raya Imlek bagi yang menjalankan Gongsi Pacai. Dan juga saya ingin mengucapkan Rahajeng Raina Tumpok Landep bagi keluarga besarnya umat Hindu Sedharma Sebali. Dan perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, saya berasal dari Pulau Dewata Bali. Saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai fitur ya. Fitur bagi saya saat ini sangat membantu perekonomian saya, apalagi pada masa pandemi seperti ini, dan juga sangat membantu kebutuhan saya sebagai seorang ibu rumah tangga pada hari ini ya, pada masa-masa pandemi ini. Dan tentunya fitur ini saya tak kenal dan saya ketahui melalui suami saya sendiri, yaitu Bapak Iwan Priyana, yang memperkenalkan saya bisnis digital advertising, yaitu fitur pada bulan April 2020. Dan juga saya ingin kasih salam dulu deh, saya hampir lupa. Saya mau mengucapkan salam luar biasa sekali buat Yuan VTuber Nusantara Community ya. Salam VTuber buat teman-teman kami ya, kita berjuang bersama-sama. Dan saya ingin berbagi sedikit yang saya tahu dari VTube ya. Dan saya kenal VTube. Awalnya ini saya dikenal oleh suami pas bulan April 2020. Saya ditawarkan oleh suami bilang, Mah, ini ada bisnis digital, bekerja melalui HP, melalui handphone ya. Saya pikir bisnis apa melalui handphone, investasi lagi. Saya bilang seperti itu karena saya juga pernah bergabung dalam suatu bisnis ya. Ada bisnis yang mungkin tidak usah disebutkan namanya, dan itu pun sejenis investasi juga. Dan saya ikut bergabung itu, dan saya juga mengeluarkan biaya di bisnis itu. Awalnya sih baik-baik aja, tapi ujung-ujungnya tidak sesuai harapan. Jadi saya ditawarin fitur ini, saya agak ragu. Saya agak ragu gitu. Mungkin pemikiran saya, mungkin bisnis ini sama seperti bisnis yang lainnya, yang kemarin-kemarin. Jadi saya merasa bukannya trauma ya. Untuk saat ini belumlah. Dalam diri saya seperti itu. Saya bilang ke suami, saya tidak ikut bisnis ini dulu, karena yang kemarin-kemarin udah seperti itu gitu kan. Jadi saya nanti aja lah, kalau memang saya ngerasa udah mulai move on gitu, baru saya ikutan. Dia bilang begitu. Terus suami bilang, ini nggak perlu ngeluarin biaya apapun, ini gratis, jadi nggak ngeluarin biaya sama sekali, alias free administrasi. Oh, masa sih? Saya bilang gitu. Terus caranya bagaimana? Caranya gampang, mama cuma nonton video, nanti dibayar. Nah, saya tambah kaget ya. Yang biasanya yang saya tahu itu nonton video ya, nonton video kita nge-like atau nge-subscribe yang dapat duit, yang bikin video itu kan seperti itu. Saya pikirnya sama kayak yang satunya, saudaranya ini kan gitu ya. Saudara nama, hampir-hampir nama, tapi nggak, sistemnya berbeda ternyata. Ya itu, saya pikir seperti itu. Itu kan kalau kita nge-like itu tuh dapat uangnya dari mana, dapat penghasilannya dari mana kan gitu ya. Apalagi masa-masa pandemi ini kayak gimana, nggak mungkin kalau nggak ada prosesnya, nggak mungkin langsung nonton langsung dibayar gitu kan. Jadi suami menjelaskan lagi, ya tentu semua pekerjaan pasti ada prosesnya. Saya jawab gini, itu kan bener, pasti. Saya pikir sudah nonton nanti terus dapat duit gitu.
ya udah gimana kalau mama ikut aja dulu gitu ya, kalau mama nggak percaya biar papa yang jalanin. Oh ya udah terserah, jadi silahkan deh ikut, saya bilang seperti itu. Terus dia nanya, boleh nggak saya pakai nama mama, nama saya gitu kan. Nah, ya sudah pakai aja gitu kan. Saya didaftarkan sama suami lewat handphone saya, dan setelah didaftarkan registrasi bla bla macam lah, seperti itu. Saya nggak tahu, dia yang lebih paham kalau masalah handphone, masalah bisnis seperti ini. Saya cuma izin boleh didaftarkan dan saya mengerjakan caranya seperti ini, karena mohon maaf saya juga agak gaptek juga ya masalah handphone. Jadi suami mendaftarkan dan saya diperlihatkan oleh suami. Nah ini gambarnya seperti ini, seperti yang di belakang saya kan ya. Nah itu yang paling gede tuh namanya, ya kan. Nah, jadi saya sudah ada di handphone saya, di aplikasi sudah ditaruh di handphone saya. Jadi saya dikasih tahu, saya diajarkan oleh suami saya seperti ini caranya. Nanti cara mengerjakannya seperti ini, maksimal satu hari itu 10 video kayak gitu. Paling lambat jangan sampai lewat 12 malam gitu kan ya udah. Tapi saya nggak mau ngerjain nih, masih ada perasaan nggak mau ngerjain, silahkan dah taruh itu aplikasi di HP saya. Jadi saya nggak mau ngerjain, jadi silahkan anda yang mengerjakan. Saya bilang begitu. Saya lihat dulu apakah ada memang ikutan bisnis ini bakalan dapat hasil. Saya seperti itu sama suami. Ya sudah, nggak apa-apa, yang penting nama saya sudah didaftarkan oleh suami dan aplikasi itu udah ada di HP saya, Fitup ya. Habis setelah itu beberapa bulan berjalan, saya lihat suami asik. Setiap bangun pagi, dia ngambil handphone saya, handphone anak, dan handphonenya sendiri. Dia mengerjakan semua itu sendiri. Dan awalnya juga anak saya lebih kreatif daripada saya. Jadi saya belum hampir 2 bulan belum mengerjakan itu Fitup. Jadi saya nggak tahu itu misinya bagaimana, caranya seperti apa kan gitu. Dan mohon maaf saya selonjoran sedikit ya, capek juga kalau metimpuh ini namanya, kalau bahasa Bali itu kayak hampir mau sujud gitu ya, metimpuh ya. Jadi anak lebih aktif ngerjain Fitup, anak suami lebih aktif mengerjakan. Tadi punya Fitup milik saya, aplikasi milik saya yang ada di handphone dikerjakan oleh suami itu selama 2 bulan. Jadi saya lihat terus mereka kok asik ya, mereka main handphone aja terus, kadang-kadang ada perasaan jengkel, main handphone terus, saya mau dapat hasil apa gitu, kuota habis, nanti beli kuota lah bla bla. Namanya ibu rumah tangga kan agak cerewet ya. Mereka diam aja, jadi mereka adem ayem aja ngerjain itu. Lama-lama saya lihat juga gitu, tak intip gitu, awalnya ngintip doang, ngintip dulu gitu. Saya intip, jadi kepengen penasaran, jadi timbullah rasa penasaran dalam diri saya. Jadi saya tanya, sini deh bawa HP saya kayak gimana caranya. Diulang lagi, diajar sama suami dengan sabar dan luar biasanya dia mengajarkan saya. Jadi diajarkan sekali saya udah ngerti. Nanti masukkan nomor handphonenya, masukkan kata sandi, masukkan captchanya, nanti silakan kerjakan misi, dan misinya itu harus dikerjakan maksimal dalam sehari itu 10 ya kan. Dan saya kerjakan itu 1 hari oke, saya kerjakan 2 hari oke, saya kerjakan 3 hari saya kerjakan, saya ikutin aja aturannya. Saya penasaran bener gak nih nanti saya akan dapat hasilnya, dan poin-poin yang saya simpan di Fitup ini apa benar nanti bisa dicairkan kan, seperti itu. Jadi saya ikutin aja. Saat itu udah beberapa hari berlalu, ternyata itu jadi kebiasaan buat saya. Jadi sebelum berangkat ke pasar, saya bangun ya, bukannya saya bersih-bersih dulu cuci muka atau ke dapur, cepet-cepet ke pasar, enggak, saya ambil HP. Jadi saya kerjakan dulu misinya pelan-pelan, nanti pelan, setelah sudah dapat berapa misi, 5 kali lah ya, baru saya tinggal ke pasar gitu, udah masak, udah ngerjain
kegiatan rumah tangga ya. Biasa di rumah tangga banyak kerjaan, kalau urusan suami, anak, dapur, rumah semua. Dan saat itu saya ambil HP lagi gitu. Biasanya kan saya tuh suka nonton ya itu kan video-video ya biasa, nonton Facebook dan sebagainya kan gitu ya. Jadi saya buka itu karena udah terbiasa bagi saya. Nah setelah itu saya lihat poin-poin saya udah ketumpul lah. Di sini kalau di YouTube bukan poin ya, yaitu PP kita ya, biasanya PP ya, pin point. Jadi challenge saya pertama, ini beneran kayak bisa dicairin gitu. Akhirnya juga saya disuruh sama suami, ayo cari-cari orang juga ada bergabung di bisnis ini. Saya coba tawarkan, saya iseng nawar-nawarin aja. Jadi ada caranya itu saya dikasih oleh suami dan saya share ke grup saya, grup WA. Ada beberapa orang yang mau ikutan gabung, saya serahkan ke suami. Nih ada teman saya yang ada teman saya yang mau ikutan gabung, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya suami mendaftarkan, memasukkan di bawah saya, dan suami pun begitu. Jadi saling membantu, saya dikasih anggota oleh suami, begitu saya menawarkan ke orang lain juga. Karena udah jadi kebiasaan ya saya jalani, entah kapan dapat hasilnya gitu kan, ya saya tunggu aja gitu. Dan saya pun nggak tahu kalau sudah di peringkat awalnya saya dibikinin kayak apa ya kalau dibilang ya, enggak piagam, kalau seandainya dicetak mungkin seperti piagam gitu bahwa saya sudah di peringkat bronze. Saya bingung, nah ini udah di peringkat bronze, gak nyangka ini peringkatnya sampai apa gitu. Suami bilang bronze, silver, gold, platinum. Kayak begitu gitu. Oke deh gitu. Saya ikutin aja, jadi suami udah duluan, dia tuh sudah bronze duluan, habis itu dia silver duluan, dan dia tuh sudah membuktikan kepada saya, dia menukarkan pipi di depan saya, dia menjual pipi ya kan dengan sekian pipi, dan dia lihat saya dikasih bukti transaksinya. Nah dari situ saya kaget, bener ya, paling baru 1 kali. Saya bilang begitu, dia kerjain terus, dan akhirnya setiap dia mau melakukan penukaran pipi, dia selalu memperlihatkan kepada saya. Terus saya dilihatkan, ini udah bisa ditukarkan kedua kalinya. Penasaran lagi kan, masih menunggu lagi, dan dia menukarkan kembali dan dilihatkan kembali, ternyata benar. Jadi pernyataan saya bilang bahwa Fitup itu tidak bagus, tidak membantu perekonomian dalam masa pandemi ini, ternyata buat saya salah besar ya. Jadi buat saya itu semuanya salah besar ya. Pemikiran saya yang dulunya sudah terlalu trauma, mungkin ikutan investasi ini, ikutan itu, jadi kebuka. Nah dengan bergabung dengan Fitup, dan itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali, gratis, administrasi pun gratis, dan kita cuma mengerjakan misi dan visinya saja. Nah seperti itu. Akhirnya sampai saat ini saya masih di peringkat, ya buat saya ada astungkara, bisa membantu kebutuhan ekonomi saya, yang meringankan beban saya juga di masa-masa pandemi ini. Apalagi kebanyakan kalau seperti saya ini, selain menjadi ibu rumah tangga, saya juga punya pekerjaan freelance di luar. Jadi walaupun freelance-nya tidak jalan, tapi Fitup ini sangat membantu saya luar biasa sekali. Saya tidak bisa berkata-kata banyak, saya hanya bisa mengungkapkan rasa bangga saya buat Fitup, dan bukannya pamer. Apa yang saya gunakan saat ini bukannya pamer, apapun yang saya gunakan saat ini, inilah hasil dari Fitup. Luar biasa buat saya. Dan apalagi kalau perempuan pengen tampil cantik itu realita, itu tidak perlu dibohongi. Semua wanita tuh pengen tampil cantik ya pastinya gitu. Jadi dia punya penghasilan sendiri, mau permak diri, mau beli baju baru atau mau beli perhiasan baru gitu, itu sangat normal ya. Apalagi kalau bisa menghasilkan sendiri dengan duit sendiri kan gitu. Jadi ini aman sekali buat saya, dan terbantu sekali buat saya sebagai ibu rumah tangga, dan juga
ini sangat tidak menyita waktu saya, dan saya mengerjakan ini bisa di rumah dimanapun di mana saja sambil saya ngomong anak juga, antar anak sekolah juga saya bisa. Jadi buat saya sangat luar biasa sekali ya. Jadi buat ibu-ibu mungkin yang masih di luaran sana masih gimana ya, masih aduh bekerja begini udah capek-capek panas-panasan ya, terus bukannya tidak bagus kerja di luar atau bagaimana, tapi kalau bisa diimbangi juga dengan tambahan bisnis seperti ini, seperti VTube ya. Jadi bisnis digital advertising ini sangat luar biasa dan saya sarankan untuk ikutan bergabung. Dan saya nggak bisa ngomong apa-apa, semoga selalu buat VTube, apalagi buat timnya Bapak Yuwan VTuber Nusantara Community Bali, luar biasa sekali. Dan kompak selalu buat semuanya, tetap semangat ya. Saya nggak bisa ngomong apa lagi, tapi saya sudah membuktikan luar biasa sekali buat itu. Dan sukses selalu buat kita semua. Salam terakhir dari saya, dari Wulan. Kita tetap berjuang, jalanin prosesnya, ikuti visinya, ikutin aturannya, jangan nyeleneh dari aturan. Jadi tetap semangat, luar biasa buat kita semua. Dan salam VTuber, sukses selalu VTube. Terima kasih. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.